mau presentasi Eh. tugas besar machine learning kita, yaitu prediksi usia fosil. Next. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri, di sini ada ketua kelompoknya Bagas Eko Cahyoro Putro, lalu ada anggotanya ada Faiz Maula, dan saya Muhammad Adnansyah. Di sini kita menggunakan fosil. Untuk modelnya kita ada 3, itu ada linear regression, random forest, XGBoost. Dan tujuannya sendiri itu kita mau memprediksi usia fosil menggunakan machine learning dengan 2 pendekatan. Itu ada baseline model dan hyperparameter tuning. Dataset ini tuh kita ambil dari Kaggle. Di sini ada judulnya itu Predict the Age of a Fossil. Ini tuh datasetnya tuh berisi informasi-informasi tentang kayak lokasi di mana ditemunya fosil ini, terus punya beberapa fitur lagi yang kayak mempresentasikan bahwasannya karakteristik kimia, fisik, dan geologis juga dari lingkungan tempat fosil-fosil itu ditemukan. Di sini fokus kita cuma mau memprediksi usia fosilnya, habis itu kita mau membandingkan 3 model tadi, dan juga meningkatkan akurasi dari modelnya. Ya, selanjutnya di bagian eksplorasi data, yang pertama kita bisa melihat data nol dan data unik dari dataset ini. Bisa dilihat yang nol tidak ada, jadi bisa dibilang di semua kolom data udah terisi. Kemudian untuk data unik bisa dilihat juga di situ jumlahnya. Kemudian di bagian data duplikat tidak ditemukan data yang sama antara baris satu dengan baris yang lainnya. Selanjutnya di sini di deskripsi data dan korelasi antar fitur bisa dilihat korelasi terbesar itu ada di bagian edge dengan uranium lead dengan nilai sebesar 0,88 dan yang terkecil itu ada di edge. Next. Untuk bagian eksplorasi data selanjutnya, di bagian distribusi data bisa dilihat di sini pembagian datanya. Dan di bagian check outlier, kita melihat di mana persebaran outliernya. Next. Kemudian ini juga di bagian selanjutnya di bagian data pre-processing, yang pertama kami lakukan di sini adalah drop data yang memiliki korelasi rendah, yaitu adalah inclusion of other fossil dengan fossil size. Selanjutnya, kami juga melakukan handling outlier untuk menghilangkan nilai-nilai outlier. Dan yang selanjutnya lagi ada bagian di standarisasi dan labeling. Next. Dan untuk next di splitting data. Jadi di sini kami membagi dataset menjadi fitur sebagai X dan target sebagai Y. Kemudian dilakukan pembagian data menjadi data training dan data pengujian dengan rasio standar yaitu 80% dan 20%, di mana 80% digunakan untuk training dan 20% digunakan untuk penguji performa. Model yang kami gunakan adalah linear regression, random forest regressor, dan XGBoost. Evaluasi metrik yang digunakan yang pertama R-squared score, yang kedua MAE, dan yang ketiga ada MSE. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas. Nah, untuk hasil dan analisis ini ada 2, yaitu sebelum hyperparameter tuning dan setelah hyperparameter tuning. Nah, untuk hyperparameter tuningnya sendiri ini bisa dilihat untuk sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini untuk linear regression ini tidak ada hyperparameter tuning karena parameter untuk model itu sangat sedikit sehingga perbedaannya tidak akan terlalu jauh. Nah, untuk random forest regressor ini sebelum hyperparameter tuning ini tuh bisa dilihat lebih bagus daripada yang setelah untuk MAE-nya.
Dan untuk MSE-nya juga lebih bagus sebelum. Begitu pula namun untuk R-square-nya ini random forest hyperparameter tuning ini lebih baik. Untuk XGBoost di sini bisa dilihat itu setelah hyperparameter tuning dia menjadi lebih baik, yang asalnya 0,09 jadi 0,07. Untuk MSE-nya itu dari 0,01 jadi 0,096. Untuk R-square-nya ini tuh dari 0,9829 jadi 0,9894. Hasilnya itu lebih buruk. Jadi berdasarkan tabel ini bisa dilihat hyperparameter tuning yang paling berpengaruh itu berada pada XGBoost regressor, namun tidak dengan R-square-nya. Nah, untuk kesimpulannya, jadi proyek tugas besar ini tuh tujuan untuk membangun model prediktif dalam memperkirakan usia fosil berdasarkan berbagai fitur numerik dan kategorikal yang merepresentasikan kondisi geologis, kimia, dan fisik tempat fosil ditemukan. Nah, untuk tahapnya itu ya ada eksplorasi dan pre-processing, ya data juga udah bersih, nilai kosong maupun duplikat. Terus model terbaiknya juga tadi udah saya sebutkan, yaitu XGBoost, itu memiliki hasil prediksi yang paling baik. Dengan demikian penggunaan algoritma XGBoost dapat menjadi pendekatan yang sangat efektif untuk permasalahan regresi yang kompleks, termasuk dalam konteks prediksi usia fosil berdasarkan data geologis. Mungkin sekian saja, terima kasih. Oke, kita lanjut ke bagian diskusi. Mungkin bisa dibuka aja collab-nya, guys. Nah, tadi kan di PPT belum dijelasin nih. Cara kerja modelnya tuh gimana sih di kasus ini? Nah, kalau untuk linear regression sendiri, itu tuh cara kerjanya dia coba bentuk garis dulu, garis lurus terbaik yang memetakan data input ke output. Nah, di sini tuh outputnya itu usia fosil itu sendiri. Nah, tujuannya ini untuk mencari nilai bobot dan bias yang meminimalkan error prediksi. Nah, biasanya juga dengan fungsi evaluasi tadi seperti MAE, MSE, dan R-square. Nah, untuk random forest, itu tuh random forest ini adalah model ensemble yang terdiri dari banyak decision tree yang dibuat secara acak. Nah, setiap decision tree ini dibuat berdasarkan subset data dan fitur yang berbeda-beda. Hasil akhirnya itu nanti dirata-ratain dari semua prediksi tree tersebut sehingga lebih stabil dan akurat. Nah, yang terakhir tuh ada XGBoost. XGBoost ini adalah model boosting berbasis pohon yang sangat populer karena performanya yang tinggi. Tapi berbeda sama random forest yang membangun pohon secara paralel. Kalau XGBoost ini itu membangun pohon secara berurutan. Nah, setiap pohon baru itu dibangun buat memperbaiki kesalahan dari pohon sebelumnya dengan teknik gradient descent. Nah, jadi XGBoost ini juga memiliki fitur optimasi seperti regulasi sehingga lebih tahan terhadap overfitting. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa kenapa XGBoost bisa lebih baik. Karena dia tuh belajar dari pohon-pohon sebelum, misalnya pohon sebelum masih jelek, dia training lagi sampai punya hasil yang optimal. Mungkin gitu. Oke. Terus kenapa di sini kita milih dataset fosil? Nah, kenapa nih? Sebenarnya milih dataset fosil tuh karena dataset ini tuh dia fitur-fiturnya tuh lumayan lengkap lah. Ya tadi yang kayak udah gue jelasin tuh kan ada kayak karakteristik dari kimia, terus ada fisik dan geologis dari lingkungan tempat fosilnya ditemukan. Jadi itu tuh dataset ini tuh cocok, mudah dan juga cocok jika kita gunain model-model yang tadi itu ada XGBoost, random forest sama linear regression gitu. Nah, gue juga mau nanya, kayak gimana sih cara kerja dari hyperparameter tuning yang kita gunain ini?
Nah, oke, di sini gue bakal ngejelasin deh. Nah, di sini misal untuk yang model random forest. Di awal kita bikin dulu param disk-nya. Mana nih? Nah, param disk itu ada n-estimator. N-estimator itu jumlah pohon di dalam si random forest-nya. Kemudian ada max depth itu buat ngatur kedalaman maksimum pohon. Di sini kita misal ada set none berarti tumbuhnya sampai habis. Selanjutnya juga ada min sample split. Nah, di sini kita buat itu supaya meminimum jumlah sampel untuk membagi node-nya. Kemudian ada min sample leaf itu untuk meminimum jumlah sampel di daunnya. Yang selanjutnya ada max features, itu jumlah fitur yang dipertimbangkan di tiap split. Dan yang terakhir ada bootstrap. Jadi apakah sampel bootstrap itu digunakan untuk membangun pohon atau enggak. Nah, kemudian kita juga selanjutnya menggunakan randomized search CV. Nah, jadi di sini kita akan mencoba kombinasi acak dari semua kemungkinan di parameter di tadi. Yang selanjutnya setiap kombinasi itu diuji dengan 5-fold cross validation, di mana yang scoringnya menggunakan negatif MSE karena scikit-learn mengharapkan skor lebih besar sama dengan lebih baik. Nah, selanjutnya yang di bawah itu ada random search RF fit X-Trend Y-Trend. Nah, di sini kita melatih semua model dengan data pelatihan yang sudah dibuat sebelumnya, X-Trend dan Y-Trend untuk mencari kombinasi terbaik. Selanjutnya, itu ada base RF, di mana model random forest dengan kombinasi parameter terbaik. Dan juga ada Y_pred, itu untuk hasil prediksi dari data uji di X-Test. Nah, selanjutnya kita juga menampilkan kombinasi terbaik dari 50 percobaan tadi. Bisa dilihat hasilnya di situ. Nah, di collab selanjutnya juga kita melakukan hybrid parameter untuk si XGBoost. Sama kayak tadi, di awal juga kita buat param disk sama kayak yang di random forest. Kemudian di sini juga kita menggunakan randomizer CV, kurang lebih seperti yang sebelumnya di RF. Dan juga untuk menjalankan tuningnya, kita mencoba dari 50 kombinasi parameter secara acak, yang mana masing-masing diuji 5 kali secara data cross validation, dan dievaluasi menggunakan MSE, kemudian nilai terbaik akan dipilih. Nah, bisa dilihat juga di collab hasilnya. Nah, mungkin segitu aja untuk hyperparameter, karena di linear regression kita tidak menggunakan hyperparameter. Nah, mungkin setelah diskusi bisa ditunjukkan demo aplikasinya, guys. Hasil model yang udah kita gunakan tadi. Di sini kita tuh menggunakan linear regression untuk pendahuluannya. Itu pertama di sini ada dataset yang di bawahnya itu ada penjelasannya kayak dataset itu apa, fitur itu apa. Dan ada perhitungan prediksinya. Nah, di sini tuh semua fitur ada. Nah, jika sudah dimasukin fitur-fiturnya, itu kita tinggal prediksi umur fosil dan keluar hasilnya, yaitu segini. Ya, hasilnya akurat juga, guys. Nah, untuk hasilnya sendiri ini kita, kalau berdasarkan evaluasi harusnya akurat, harusnya. Cuman ya harus Ada di skornya lebih bagus dalam sih. lagi lah kita ulik. Kenapa? Skornya tadi bagus kan, tapi Sekarang bagus. Guys, coba yang lain-lain guys. Apa-apain coba guys. Coba ya kedalaman. Kedalaman 200. Wow. Button. Misal 3. Oh, ini nggak bisa. Oh, emang di datanya cuma 0 sampai 1, guys. Nah, aja. Nah, ini lokasi lainnya. Coba guys, gua mau input data.
nih guys, gue bacain guys. Urandiumnya 0,34, 0,34. rasio karbonnya 0,8. Terus radioaktifnya 0,68. Berapa? 0,68. Kemudian kedalamannya itu 136. Zamannya neogen. Nah, terus normal, true, habis itu ini tuh berarti bottom sama ukuran fosil 96. Berapa guys? Oh sama hasilnya guys, 35.000. Nah, ini berarti bisa dibilang akurat lah ya. Untuk aplikasi yang udah Akurat berarti kita akurat. rancang ini. Akurat guys. Tadi yang paling akurat apa? XGBoost ya yang mendekati ya? XGBoost Yoi. yang paling mendekati. Tapi di sini kita pakai linear regression karena itu juga udah cukup kok buat data regresi ini. Oke. Mau ditambahkan kah, teman-teman? Gua nggak ada sih dari gua. Ya guys, sudah. Mungkin udah kali ya. Segitu Udah. aja udah lengkap juga. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don.